Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Para mahasiswa yang saya hormati, mohon maaf jika telat dan buat video. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas manba wa manhajul istinbat li fiqhil imarah, sumber dan metodologi pengambilan hukum, sumber hukum dan metodologi bagaimana menelurkan hukum dalam konteks fikih arsitektur. Ada 3 pembahasan pada pagi hari ini yang akan kita tengahkan. Yang pertama adalah kita akan membedah Al-A'raf 199. Kemudian kita akan membahas perihal hadis Sayyidi Rasulullah dan kaidah fikih yang berbunyi la darara wa la dirara. Tidak boleh ada kemanfaatan yang bersifat personal namun membahayakan pihak lain, dan dilarang membahayakan pihak lain walaupun tanpa unsur kemanfaatan bagi pelaku. Yang ketiga kita akan membahas kaidah fikih yang kedua, yakni al-adatu muhakkamatun, adat istiadat kebiasaan suatu masyarakat itu dibenarkan bahkan dikokohkan dalam pandangan syariat jika berlaku luas di antara mereka dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Para mahasiswa, inilah 3 pembahasan yang kita bahas pagi hari ini, dan ketiganya inilah yang akan menjadi manba wa manhaj, sumber dan sekaligus metodologi menggali berbagai hukum dalam fikih bangunan dan fikih arsitektur. Yang pertama kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 199 adalah sumber pertama fikih arsitektur. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Teman-teman, kata al-uruf atau ma'ruf itu kalau dalam usul fikih, dalam kaidah fikih artinya adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang banyak dalam sebuah komunitas, diterima oleh mereka, dilakukan secara turun-temurun dan tidak ada yang menentangnya, atau ada yang menentangnya dan itu sangat sedikit sekali. Itulah sebuah uruf atau kebiasaan, atau juga bisa diartikan dengan adat istiadat. Selanjutnya, surat Al-A'raf ayat 199 ini menurut para ulama yang bergelut dalam bidang fikih arsitektur atau fikih imarah, baik dia Zakaria Murabit dalam bukunya At-Tahdhib wal Bunyan fi Fiqhil Islami, atau Khalid atau Muhammad Khalid yang dalam bukunya Fiqhul Imarah, atau dalam bukunya juga Fiqhul Umran, menyatakan bahwasanya ayat 199 inilah yang menjadi pokok dalam pembenaran syariat, bahwasanya setiap desain, setiap rancangan, setiap set plan yang itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, berlaku dalam sebuah komunitas atau berlaku dalam sebuah daerah, dan itu terjadi secara turun-temurun dan dilakukan oleh banyak orang, baik cara mengerjakannya, adat mengerjakannya, cara mengerjakannya, material pengerjaannya, maka itu bisa dinamakan sebagai adat bangunan. Maka berdasarkan Al-A'raf 199 inilah para ulama mengartikan adat istiadat atau al-uruf atau kemakrufan, sesuatu yang dilakukan secara turun-temurun, terus-menerus, diterima oleh orang banyak tanpa ada yang mengingkari. Oke. Maka itu bisa dinyatakan sebagai uruf. Itu oleh para ulama dinyatakan sebagai urf al-bina'i, kebiasaan dalam membangun. Nah, kebiasaan dalam membangun ini ada 3. Yang pertama adalah ma yaqsuduhul fuqaha'u fi istinbatil ahkami fima laysa fihi nafsun minal masailil 'amati allati qad tu'siru fil bi'atil umraniyati. Yang pertama adalah setiap kebiasaan, baik itu material bangunan atau cara membangun atau alat membangun, metode membangun yang itu tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu bisa dibenarkan dalam syariah.
Kenapa seperti itu? Karena sebagaimana ayatnya adalah wa'mur bil 'urf, adat istiadat, kebiasaan itu jika berlaku dan sudah dilakukan secara turun-temurun, tidak ada yang menentangnya, maka itu adalah kebagusan. Sebagaimana sabda Abdullah bin Mas'ud, ma ra'ahul mu'minuna hasanan, apa yang dilihat, dinyatakan, diyakini sebagai kebaikan oleh orang-orang yang beriman, maka fawa indallahi hasan. Maka tentu saja sesuatu ini menurut Allah adalah sesuatu yang bagus. Wa ma ra'ahul mu'minuna qabihan fawa indallahi qabih. Sedangkan sesuatu yang dilihat, dinyatakan, diyakini sebagai sebuah keburukan oleh orang yang beriman, maka tentu saja sesuatu ini adalah sesuatu yang buruk. Yang kedua, makna uruf yang pertama ini teman-teman sifatnya adalah mas'ul. Akan kita lihat contoh-contohnya nanti ya. Yang kedua adalah wal makna as-sani. Makna yang kedua bagi uruf adalah yang karakternya adalah sifatnya khusus tapi belum spesifik pada bangunan karena masih dalam konteks pemilikan dan hak belum menyentuh bangunan. Adalah makna uruf yang kedua adalah iqrarus syariah, pengakuan syariat, lima huwa muta'arifun bainal jirani li tahdidil amlaki wal huquqi. Pengakuan syariat seputar sesuatu adat, kebiasaan, uruf di antara para tetangga untuk menentukan batas-batas kepemilikan dan hak di antara mereka. Batas tanah, batas rumah, batas jalan, batas udara, dan batas-batas yang lain. Yang ketiga adalah ini ya sifatnya khusus dan sudah spesifik dalam konteks bangunan. Disebut dengan wal ihtimal as-salis di ma'na al-'urfi al-anmat al-binaiyah, yakni disebut dengan uruf al-bina'i, yakni kebiasaan suatu masyarakat, suatu daerah dalam mendesain, membangun, kemudian menggunakan bahan material, cara membangun, alatnya pakai apa, itu namanya adalah uruf. Kebiasaan-kebiasaan ini intinya hanya satu, yakni jika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu dibolehkan dalam syariat. Bahkan al-'adatu muhakkamah, dia dikokohkan dan dibenarkan dalam syariat. Coba kita lihat ya. Nah, ini adalah contoh penerapan al-urfu al-bina'i. Ini adalah contoh penerapan dari ketiga mana uruf ini ya. Mana uruf ini baik makna yang pertama, makna yang kedua, atau makna yang ketiga. Contohnya, memposisikan berbagai jenis akad pekerjaan berdasarkan adat istiadat yang berlaku. Seperti seandainya seorang menyewa jasa arsitek, ada tukang bangunan untuk mendesain atau membangun rumah tanpa menyebut kriteria detail desain atau bahan material bangunan. Maka kedua pekerja tersebut harus mendesain atau membangun berdasarkan kebiasaan masyarakat mendesain dan membangun rumah mereka. Satu kebiasaan yang berdasarkan kualitas dan keindahan suatu bangunan. Oke, jadi nanti Anda ke Cina, satunya ke Eropa, satunya ke Saudi Arabia. Kemudian Anda diminta untuk mendesain sebuah bangunan, tempat rumah tinggal, perkantoran, atau tempat ibadah. Anda hanya diminta untuk mendesainnya. Nah, kemudian Anda digaji, tapi orang itu tidak menentukan detailnya bagaimana. Maka kewajiban Anda kalau dalam fikih arsitektur adalah Anda harus mendesainkan berdasarkan konteks tempat bangunan itu berdiri. Jika nanti di Cina ya kayaknya kayak arsitektur Cina. Kalau di Timur Tengah ya kayak arsitektur Timur Tengah. Kalau di Eropa ya kayak arsitektur Eropa. Nah, seperti itu ya. Jadi namanya adalah al-urf, kebiasaan, adat istiadat dalam bangunan. Dalilnya apa ya? Dalilnya ya Al-A'raf 199 itu. Yang kedua adalah tanah yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh seseorang atau suatu masyarakat secara turun-temurun. Nah, nanti kalau Anda membebaskan tanah, kemudian ternyata beberapa masyarakat sudah menggarap tanah itu lama, tapi mereka tidak memiliki surat. Bagaimana? Menunjukkan mereka adalah pemilik tanah tersebut, walaupun tidak ada bukti surat resmi tertulis perihal kepemilikan tanah. Sebab biasanya kasus seperti ini banyak berlaku berdasarkan hukum adat. Nah, ini yang kedua.
Mana yang ketiga adalah ini mana al-uruf atau ma'ruf bangunan berdasarkan kaidah al-adatu muhakkamatun atau berdasarkan Al-A'raf 199. Setiap desain bentuk bangunan, setiap desain bentuk bangunan, cara membangun dan bahan membangun yang secara menjadi selera dan berlaku secara luas di suatu masyarakat, beda ya, masyarakat Jawa, masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara, masyarakat Madura, masyarakat Eropa, masyarakat Asia, masyarakat Amerika, masyarakat Timur Tengah itu berbeda ya, orangnya berbeda, kebiasaan desain bangunannya, bentuk bangunannya, cara membangunnya, bahan bangunannya itu pasti berbeda seleranya. Oke, semuanya dibenarkan dalam syariat dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Jadi memang kalau berbicara tentang arsitektur Islam, dipandang dari fikihnya itu memang beragam ya. Karena Islam itu mengakui lokalitas. Jadi ciri-ciri khas itu, ciri khas yang ada di suatu daerah tertentu itu dibenarkan dalam Islam. Dengan syarat saja ciri khas itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Bagaimana bertentangannya akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Nah ini teman-teman, Isyaratul urfi al-bina'i fil Qur'ani. Nah ini adalah kita akan melihat bagaimana Al-Quran menerangkan kebiasaan suatu masyarakat dalam mendesain, membangun, menggunakan alat bangun apa, cara membangunnya bagaimana, kita akan lihat dalam Al-Quran. Kita lihat dalam Al-Quran ayat 106 An-Nahl 80 Allah menyatakan Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'rikum wa yawma iqamatikum. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim. Teman-teman, ayat ini ternyata memotret sebuah kondisi masyarakat pengguna bangunan yang mereka adalah masyarakat nomaden yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka kebutuhan mereka, karakter rumahnya adalah mudah dirakit atau dibongkar, fleksibel dibawa untuk berpindah tempat, serta mampu melindungi mereka dari cuaca ekstrim pada pasir. Tentu saja karena karakter rumah yang seperti ini, maka jenis materialnya adalah wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahin adalah berbentuk kemah atau kubah dari kain atau kulit hewan. Ya, bentuk rumah mereka jelas kubah atau kemah. Sedangkan dalam ayat selanjutnya An-Nahl 81 Allah menjelaskan wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung. Nah, ini umat-umat terdahulu ya. Peradaban-peradaban para nabi yang telah lampau, kaum Samud, kaum Ashabul Hijr, itu adalah umat-umat yang rumahnya tidak membangun, tapi rumahnya adalah membuat gua-gua dan lorong di dalam gunung sebagai tempat berlindung mencari keamanan dari bahaya sekaligus tempat berdomisili. Alat membangunnya adalah dengan dipahat, dengan memahat. Nah, kalau kita dengan membangun, mereka dengan memahat, bentuk rumahnya adalah gua-gua dan lorong-lorong di dalam gunung, nggak semut gitu ya. Nah, ini peradaban-peradaban yang pernah dilakukan dan kebiasaan-kebiasaan suatu masyarakat yang dibenarkan dalam Al-Quran dengan syarat tidak membahayakan diri sendiri, tentu saja tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi mana yang lebih Islami? Ya tentu saja bangunan yang lebih Islami, bangunan yang lebih cocok dengan fikih arsitektur adalah bangunan yang sesuai dengan kaidah Islam dan sesuai yang dan bangunan yang sesuai dengan kaidah fikih arsitektur. Bagaimana bangunan itu? Ya, akan kita pelajari dalam setiap pertemuan ini. Yang selanjutnya adalah teman-teman kaidah larangan berbuat bahaya dan kaidah adat sebagai sumber kedua bagi arsitektur. Teman-teman tadi sudah kita sebutkan bahwasanya
Jadilah kamu pemaaf, perintahlah untuk berbuat ma'ruf. Ma'ruf ini ada yang namanya adalah al-urf al-bina'i atau kebiasaan suatu masyarakat dalam mendesain, mendirikan, membuat bahan apa, material apa, caranya bagaimana, itu namanya al-urf. Keempatnya ini diperbolehkan untuk dieksplor, untuk diinovasi dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat Sayyidina Muhammad SAW. Dari ayat ini, Al-A'raf 199 ini lahir sebuah kaidah al-'adatu muhakkamah. Kebiasaan masyarakat dalam mendesain, dalam membangun, dalam penggunaan material, cara mereka membangun, dengan asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, maka itu dikokohkan dan dibenarkan oleh syariat Sayyidina Muhammad. Dan selanjutnya adalah dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Allah darara wa la dirara." Bahwasanya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Dari hadis ini maka muncullah satu kaidah namanya adalah kaidah la darara wa la dirara. Desain Anda, bangunan Anda, set plan Anda, cara membangun Anda, alat bangunan Anda tidak boleh membahayakan Anda sendiri, apalagi membahayakan orang lain. Apa saja bahaya itu akan kita lihat selanjutnya. Selanjutnya, dalam buku Fiqhul Imal al-Islamiyah karangan Khalid Azhar, atau nanti bisa dilihat di buku saya ya, yang sedang proses cetak. Sudah terbit tapi proses cetaknya belum. Ada kaidah al-'adatu muhakkamah yang dikembangkan dari Al-A'raf 199 dan kaidah la darara wa la dirara yang dikembangkan dari dari hadis Ibnu Majah ini, maka muncul sebuah kaidah namanya hiyazatud darar atau al-malikul asbaq. Apa sih al-malikul asbaq itu? Al-malikul asbaq itu adalah anna man sabaqa fil bina'i, siapapun yang telah mendirikan bangunan terlebih dahulu. Jadi ada petak tanah kosong, satu petak pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian ada orang yang pertama kali membangun di situ. Entah contoh petak ketiga. Jadi yang kosong kan petak pertama, kedua, dan keempat. Maka pemilik bangunan yang membangun di petak ketiga ini, yahuzu al-'adida minal mazaya. Dia memiliki berbagai keistimewaan bangunan. Alladhi yajibu 'ala alladhi ya'ti ba'dahu aw ayyahtarimaha. Yang keistimewaan bangunan itu wajib untuk dihormati oleh tetangga yang akan membangun setelah bangunan petak ketiga, entah tetangga di petak keempat, petak kedua, atau petak ke-1. Wa ayyakhudha fi adibarihi inda bina'ihi maskanihi. Bahkan bentuk bangunan, desain bangunan, material bangunan yang sudah dimiliki oleh pemilik petak pertama, yakni petak ketiga, itu harus dijadikan pertimbangan bagi para tetangga di petak keempat, petak kedua, atau petak pertama yang akan membangun bangunannya. Jadi tidak boleh sebuah bangunan itu muncul kemudian merugikan bangunan yang sudah dibangun sebelumnya. Entah udaranya, entah pencahayaannya, entah utilitasnya, entah kemampuan bangunannya, entah desain bangunannya, itu tidak boleh merugikan. Jadi pemilik bangunan pertama dan keistimewaan bangunan yang dimiliki oleh bangunan pertama itu harus dihormati, dijaga, dan hukumnya wajib oleh orang-orang yang akan membangun setelah bangunan yang pertama ini berdiri. Itu namanya hiyazatud darar. Jadi tidak boleh suatu bangunan didirikan, dia memberikan efek negatif pada bangunan-bangunan yang sudah berdiri terlebih dahulu. Ini namanya adalah kaidah hiyazatud darar atau al-malikul asbaq. Ini Anda harus perhatikan ya. Nanti kalau Anda membangun perumahan, Anda tidak boleh perumahan Anda berdiri, tapi kemudian menyebabkan banjir di perumahan-perumahan yang lain. Anda juga tidak boleh mendirikan rumah, kemudian ketika rumah Anda berdiri, rumah itu memberikan bahaya. Mungkin contohnya rumah itu menutupi pencahayaan secara total tetangganya, atau menutupi jalan rumah tetangganya,
atau menutupi saluran air tetangganya. Nah, itu tidak boleh. Jadi semua itu harus dilihat ya. Oke teman-teman, maka akan kita lihat apa sih bahaya itu. Apa sih bahaya itu? Bahaya itu teman-teman kalau Anda lihat dalam Al-Quran, ma'ani darar fil Quran, berbagai makna ragam makna bahaya dalam Al-Quran, maka Anda akan menemukan 8 poin dengan berbagai isi. Yang pertama, bahaya itu artinya ad-darar itu bahaya yang tidak boleh dilakukan, baik merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain, kata Sayyidina Rasulullah. Dalam Al-Quran, bahaya itu artinya adalah al-bala wa syiddah, bencana dan kesusahan. Al-ju' wal ura, kelaparan dan ketelanjangan. Naqdul qadri wal manzilah, degradasi derajat dan kedudukan. Al-maradu wal waja'u wal illatu, sakit. Ikhtilafur riyah wal amwaj wa khawful halak, angin ribut dan takut akan kerusakan. Yang keenam adalah menyakiti dan mendatangkan bencana untuk menandingi kemanfaatan dan ketenangan. Yang ketujuh, al-faqru wal faqatu, kefakiran, kekurangan, dan kehidupan yang sempit. Sedangkan kedelapan adalah hamlul insani ala ma yadurru, mendorong manusia pada suatu bahaya. Inilah makna bahaya dalam Al-Quran. Nah, maka setiap perilaku mulai 1 sampai 8 ini tidak boleh Anda lakukan dan tidak boleh dilakukan oleh bangunan Anda ketika bangunan itu sedang diproses dibangun atau sudah berdiri, maka setiap bangunan yang Anda bangun itu tidak boleh berdampak dari 1 dari 8 poin ini. Karena 1 dari 8 poin ini adalah bahaya, yang bahaya itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Oke. Yang selanjutnya, bahaya dengan 8 maknanya tadi, itu kalau dalam fikih arsitek itu dibagi menjadi 3. Ada sudut pandang 3 yang kita perhatikan. Pertama, jika bahaya itu belum terjadi, maka Anda haram untuk melakukannya. Ketika bahaya itu sudah terjadi, maka Anda wajib menghilangkannya. Kemudian bagaimana cara menghilangkannya? Menghilangkan bahaya dari 100% wajib hukumnya, jika mampu. Jika tidak bisa, maka dihilangkan semampunya. Kemudian kalau kita lihat ragam sudut pandang bahaya dan hukumnya, maka bahaya itu memiliki beberapa ragam sudut ya, beberapa sudut pandang. Ini kaidah-kaidah ini perlu kita terangkan agar nanti ketika Anda menjadi arsitek, Anda paham kewajiban-kewajiban Anda. Pertama, jika sudut pandangnya adalah hubungan bahaya, maka setiap bahaya maka bahaya itu dibagi menjadi 2. Ada bahaya kepada tetangga di kanan kiri Anda. Ada bahaya yang bersifat umum. Contohnya bagaimana akan kita lihat nanti ya. Baik bahaya yang bersifat umum atau bahaya hanya untuk tetangga, maka status hukum fikihnya adalah wajib dicegah dan wajib dihilangkan. Wajib dicegah jika dia masih berupa potensi dan wajib dihilangkan jika dia sudah menjadi aksi. Kemudian dilihat dari waktunya, maka bahaya itu ada 2. Ada bahaya lama dan ada bahaya baru. Apa bahaya lama dan apa bahaya baru akan kita terangkan di bawah. Baik bahaya lama dan bahaya baru dalam konteks arsitektur itu adalah wajib dihilangkan. Ya, bahaya lama dan bahaya baru wajib dihilangkan. Kemudian status bahaya. Status bahaya ini adalah status bahaya tetangga, bahaya umum, bahaya lama, dan bahaya baru. Statusnya adalah jika disepakati sebagai bahaya, jika suatu bahaya itu dengan 8 artinya tadi itu dimufakati oleh para ulama, ini bahaya, membahayakan lingkungan, membahayakan ekosistem, membahayakan manusia, membahayakan kehidupan, maka wajib dicegah dan wajib dihilangkan. Kedua adalah bahaya yang statusnya sebagai bahaya mesti diperdebatkan, ini bahaya apa enggak ya? Kemudian para ahli berkumpul, oh ini ada yang mengatakan bahaya, ada yang tidak. Maka hukumnya diperdebatkan perihal kewajiban mencegah dan menghilangkannya. Namun berdasarkan tujuan syariah, maka sebaiknya dicegah dan dihilangkan. Nah ini ya, ini sudut pandang cahaya.
apa bahaya. Nah, akan kita lihat sebentar contoh-contohnya. Oke, teman-teman. Ini tadi disebutkan bahwasanya sudut pandang cahaya itu, nah ini di buku fikih arsitektur saya ya. Semoga bisa segera selesai. Ini di antara, jadi tadi jika disebutkan hubungan bahaya itu jika Anda mendirikan rumah, membangun bangunan, kemudian Anda menyelesaikan sebuah bangunan, maka Anda harus melihat bangunan di kiri, kanan, depan, belakang Anda. Desain Anda, bangunan Anda tidak boleh membahayakan bangunan yang telah ada terlebih dahulu. Namanya adalah kaidah hayazatud doror. Anda harus menghormati, menjaga kehormatan, melestarikan kehormatan bangunan yang sudah Anda sebelum bangunan Anda, proyek Anda Anda lakukan. Tidak boleh proyek Anda, bangunan Anda mengganggu bangunan kehidupan ekosistem yang ada sebelum proyek Anda dilakukan. Oke, di antara contoh bahaya yang berkaitan, sebentar akan saya besarkan. Nah, ini ya. Di antara contoh bahaya yang berkaitan erat dengan tetangga adalah seperti bahaya membuka dan melihat privasi di dalam rumah tetangga. Oke, bahaya suara atau hentak atau baik membuka dan melihat privasi di dalam rumah tetangga. Jadi ada Anda membangun rumah lantai 2, kemudian Anda menghadapkan balkon rumah Anda ke ruang-ruang tempat para wanita tetangga Anda atau ruang-ruang khusus tetangga Anda berkumpul. Nah, maka itu tidak boleh ya. Karena melihat aurat itu, aurat rumah orang lain itu juga sama dengan melihat aurat pemilik rumah itu. Maka itu tidak boleh menghadapkan balkon ke ruang-ruang privasi tetangga Anda. Pertama, jika Anda belum membuat balkonnya, maka Anda tidak boleh mendesain balkon itu. Kedua, jika balkon itu sudah ada, maka Anda harus merekayasa bagaimana balkon Anda tidak bisa melihat lagi ke ruang privasi tetangga Anda. Kedua, contohnya adalah bahaya suara atau hentakan sesuatu yang berefek negatif pada bangunan tetangga. Nanti jika Anda membuat proyek, melakukan proyek besar di tengah perkampungan atau di dekat tempat tinggal orang lain, maka hentakan suaranya atau hentak ketika membangun jangan sampai waktu malam hari, kemudian ketika memukul paku bumi atau alat-alat berat Anda itu tidak boleh sampai berefek negatif kepada bangunan tetangga Anda, sampai retak dindingnya, menimbulkan kekhawatiran. Nah, itu tidak boleh. Anda tidak boleh melakukannya itu. Anda harus rekayasa agar kehadiran Anda, bangunan Anda, proyek Anda itu menjadikan semuanya tersembunyi. Bahaya pendirian bangunan yang menimbulkan polusi udara dan bau di tengah permukiman. Nah, nggak boleh ya. Jika sesuatu, contohnya membangun tempat pembuangan sampah di tengah permukiman, nggak boleh. Atau Anda membangun pabrik yang menimbulkan asap atau bau pabrik kulit di tengah permukiman. Nah, itu jika Anda tidak bisa merekayasa baunya dan polusinya, maka Anda yang harus menjauh dari permukiman. Sedangkan di antara contoh bahaya yang bersifat umum adalah seperti bahaya mempersempit ukuran jalan dengan bangunan pribadi. Oke ya, trotoar itu adalah untuk pejalan kaki. Tidak boleh Anda membangun kios atau menerima proyek pos kampling atau menerima proyek kios-kios kecil, kemudian tapi Anda merampas trotoar. Bangunan Anda mengambil trotoar jalan yang seharusnya itu adalah bersifat umum, Anda pergunakan untuk bangunan pribadi Anda. Namanya adalah membahayakan. Dan setiap bahaya tidak boleh dilakukan. Dan hukumnya bagaimana membangun bangunan pribadi di trotoar umum haram. Bahaya bangunan tua yang sudah waktunya dirobohkan. Pembangunan pusat ekonomi yang menimbulkan polusi udara, bau, suara, dan asap tidak boleh dekat dengan permukiman. Nah, itu kalau dalam fikih arsitektur. Oke, selanjutnya
Misalnya akan kita lihat telah kita ketahui bahwa jika suatu bahaya ditinjau dari waktunya, dari waktu tadi kan ada dua, yaitu bahaya yang lama dan bahaya yang baru. Baik bahaya itu bahaya lama atau bahaya itu bahaya baru, maka itu wajib dihilangkan. Contoh seperti ini bahaya lama itu. Bahaya baru itu gini. Ada permukiman warga, kemudian di situ akan didirikan sebuah bangunan, yang bangunan itu akan menimbulkan polusi udara, polusi bau, amdalnya tidak jelas, merusak lingkungan. Nah, maka Anda sebagai seorang arsitektur tidak boleh mendesain bangunan itu. Kenapa? Karena bangunan itu akan berdiri dan merugikan orang lain. Itu namanya bahaya baru. Bahaya baru itu adalah bahaya yang datang kepada sebuah komunitas. Setelah komunitas itu ada berada di situ. Nah, contohnya tadi adalah sudah ada pemukiman warga, kemudian akan ada sebuah bangunan, sebuah pusat perekonomian atau pusat apalah itu, yang itu menimbulkan kerugian. Namanya adalah bahaya yang baru, bahaya yang datang. Yang kedua adalah bahaya lama. Bahaya lama itu seperti ini. Jika dahulu sudah didesain bahwasanya kalau dalam fikih arsitektur itu kan gini, pembangunan kuburan, pembangunan tempat sampah, kemudian pembangunan setiap yang berbau, menimbulkan polusi, menimbulkan ancaman, itu harus dibangun jauh dari permukiman warga. Maka kalau Anda lihat, dahulu kala itu kuburan, kemudian pemakaman, tempat pembuangan sampah, itu kalau dalam tradisi kita, sebagai tradisi Islam, itu pasti jauh dari permukiman. Nah, permasalahannya adalah jika memang sudah didesain bahwasanya suatu tempat pembuangan sampah itu jauh dari pemukiman, kemudian seiring bertambahnya waktu, masyarakat itu bangunannya semakin dekat kepada permukiman, mendekati tempat pembuangan sampah. Akhirnya mereka lapor kepada pihak yang berwenang bahwasanya tempat pembuangan sampah itu berbau. Nah, ini bagaimana dalam fikihnya? Maka dalam fikihnya para ulama berbeda pendapat. Yang harus direlokasi itu tempat pembuangan sampahnya atau masyarakat yang mendatangi tempat sampah dan membangun di sekitar bahaya bau itu. Nah, maka menurut Imam Abdul Rafi dan Ibnu Rushd, maka jika memang lebih mudah merelokasi tempat pembuangan sampah, di tempat pembuangan sampahnya direlokasi walaupun bahayanya bahaya lama. Nah, yang kedua, dari menurut para ulama, maka yang harus sadar itu adalah masyarakatnya. Kenapa mereka mendekati bangunan-bangunan yang memang sejak dulu kala, bahaya lama, sejak dulu kala dibuat untuk dibuat untuk pembuangan sampah. Makanya salah siapa? Salah adalah yang mendatangi sampah, bukan sampah yang disalahkan. Karena sampahnya sudah dikondisikan. Nah, itu ya. Kemudian menurut Ibnu Jauzi dari Madzhab Maliki, bahaya yang baru itu ada dua macam. Nah, ini ya. Pertama, bahaya yang statusnya disepakati sebagai bahaya. Kedua, bahaya yang masih diperselisihkan. Di antara contoh bahaya yang disepakati adalah, ini Anda harus perhatikan ya, nanti kalau membangun rumah dan mendesain balkon. Membuka sayap rumah, balkon, jendela, dan sesamanya untuk melihat privasi rumah tangga. Dalam kasus ini, pemilik jendela harus menutup jendelanya. Yang kedua, pembangunan tungku penguapan logam, polusi udara, polusi asap, pemandian air panas konvensional, polusi udara juga, pandai besi, polusi udara, dan tempat peleburan emas di rumah, polusi udara juga, yang menimbulkan polusi udara, asap, dan bau yang mengganggu lingkungan. Dalam konteks ini, pemilik bangunan wajib menghilangkan polusi yang mengganggu atau jika dia tidak mampu menghilangkan polusi, maka dia harus menutup operasional sumber polusi. Kemudian, pemasangan saluran pembuangan air kotor atau penempatan kamar mandi yang berdampak bahaya pada dinding tembok tetangga. Ini juga harus dirubah. Maka nanti kalau Anda menggarap proyek perumahan, maka semaksimal mungkin hindari air itu dia dekat dengan kamar mandi, jamban, selokan,
itu dekat dengan rumah-rumah tetangga, dengan dinding tetangga. Kecuali jika Anda bisa merekayasanya dan memastikan itu tidak bocor ke rumah tetangga. Karena jika itu bocor, melemahkan dinding tetangga, merusak dinding tetangga, maka yang wajib menggantinya itu adalah yang memiliki kamar mandi. Karena sumber kerusakan itu dari kamar mandi. Nah, sedangkan di antara contoh bahaya yang masih diperdebatkan statusnya, artinya adalah ini bahaya atau tidak. Jika bahaya, maka setiap kerugian yang dari bahaya itu harus ditanggung oleh sumber bahaya. Yang kedua adalah kemudian jika masih berlangsung, maka bahaya itu harus direkayasa atau dihilangkan. Nah, ini diperdebatkan oleh para ulama, ini termasuk bahaya atau tidak. Jika termasuk bahaya, dihilangkan atau tidak. Nah, maka berdasarkan syariat Islam, bahaya yang masih diperdebatkan ini sebaiknya jangan Anda lakukan. Jangan dilakukan. Ada yang menghukumi haram, ada yang menghukumi makruh. Jadi haram dan makruh hukumnya. Contohnya adalah meninggikan bangunan, namun berdampak pada terhalangnya cahaya matahari rumah tetangga. Dalam kasus ini, pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki adalah diperbolehkan, namun pendapat yang lain menyatakan dilarang. Jadi dalam Anda mendirikan bangunan Anda, kemudian tetangga Anda di waktu siang, sampai merasa tidak nyaman ketika melihat dalam kondisi normal. Dan membaca tidak nyaman, melihat tidak terang. Nah, ini minimal hukumnya makruh. Tapi juga ada yang mengharamkan bangunan yang seperti ini. Mendirikan bangunan yang berdampak pada terhalangnya hembusan angin, ba'an pihak lain. Ba'an adalah tempat menjemur dan mengeringkan hasil pertanian dan perkebunan dalam masyarakat Jawa. Dalam kasus ini pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki adalah dilarang jika menghalangi udara tetangga Anda membangun bangunan baru, kemudian ternyata tetangga Anda tidak mendapatkan udara sama sekali. Itu hukumnya bagaimana? Nah, ini debatable ya para ulama. Tapi setidaknya perilaku ini adalah makruh. Tapi juga ada yang mengharamkan. Nah, ini Anda sebagai arsitek harus pandai-pandai untuk bagaimana desain Anda tidak menghalangi cahaya, tidak menghalangi udara. Oke teman-teman, terima kasih. Selanjutnya di antara cabang kaidah fikih ini, la dororo wala diroro ini mempunyai beberapa cabang. Pertama adalah la dororo wala diroro yuzal man ahdasa fi milkihi wa huwa madarratun lil amati fal yu'khad binas'ihi al-qadimu yutraku ligidami dan ad-dararu la yakunu qadiman. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti dinikmati di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita sekarang masih pembukaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.